Cerita berpindah tempat, di waktu yang sama malam hari, terlihat beberapa orang yang memakai penutup muka sedang mencari sesuatu. Mereka pun terus mencari, hingga akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, tidak ada yang aneh di sekitar sini. Ia pun meminta semua rekannya untuk mundur dari tempat itu. Pada saat mereka hendak pergi, terlihat seseorang yang membawa pemukul yang terbuat dari kayu. Salah satu dari mereka merasakan kejadian yang aneh. Ia pun menoleh ke belakang untuk memastikan akan apa yang telah terjadi di belakang. Ketika ia menoleh ke belakang, tatapan matanya seketika menjadi melebar melihat sebagian temannya sudah tergeletak tak bernyawa. Hal itu tentu saja membuat orang itu bertanya-tanya, akan kenapa semua ini bisa terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari belakang pohon, dan ada juga yang keluar dari rerumputan yang tinggi, hingga akhirnya pria yang memakai penutup muka mereka menyadari, gerombolan para pengemis sudah mengepung keberadaan mereka. Salah seorang dari pengemis itu berbicara, yang tidak lain adalah Daeksang mengatakan, Yeon Ho Jong, seperti yang dia bilang, bagaimana bisa itu sangat sempurna tanpa ada sedikit pun perbedaan. Sepertinya Daeksang sangat takjub dengan pemikiran dan rencana Ho Jong yang sangat tepat tidak meleset sedikit pun. Walaupun ia pada awalnya agak skeptis, atau meragukannya, tiba-tiba ada semut di pundaknya. Ia mencoba mengibaskannya, seraya bergumam, sial, sajaknya sudah berakhir. Sejenak Daeksang mengingat akan perbincangan dengan Ho Jong sewaktu di restoran. Ho Jong mengatakan, mereka adalah klan ortodoks, tapi, klan Moyong dan Myong mereka bekerja sama untuk mengubur klan lain, dan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh penjahat rendahan. Tanpa pikir panjang Daeksang langsung mengacungkan pemukulnya ke arah orang yang memakai penutup muka. Di sana salah satu orang yang memakai penutup muka mencoba protes, apa-apaan ini, di mana Daeksang langsung menimpali mereka. Kalian adalah klan ortodoks tapi kalian melakukan hal seperti ini. Turunkan saja tanda klan terbaik di dunia kalian, dan juga biji kalian. Pria seperti ninja menimpali memaki mengatakan, para pengemis adalah bajingan. Mendengar perkataan itu tentu saja para pengemis sangat marah. Salah satu dari mereka mengacungkan pemukul ke atas, siap untuk dibenturkan. Cerita berpindah ke keberadaan Ho Jong. Sepertinya Onji dan juga anak buahnya telah mengekang, sebab sekarang Ho Jong memberikan serangan dengan mendaratkan kapak miliknya pada wajah anak buah Onji, dan hal itu membuat anak buah Onji terpental sangat jauh. Dua rekan yang lain menebaskan pedang secara bersamaan dari belakang Ho Jong, namun refleks Ho Jong tidak sembarangan, ia langsung berputar dan balik menebaskan kapak miliknya ke arah belakang, hingga membuat lawan tercengang sesaat sebelum kepala copot dari tubuhnya. Myong Do ternyata masih sadar, ia menyaksikan secara langsung ketika bawahannya dipenggal oleh Ho Jong. Melihat hal itu membuat amarah Myong Do memuncak. Ia segera menyerang Ho Jong, serta berteriak, ia pasti akan membunuh Ho Jong. Di sisi lain Onji mencoba untuk mengingatkan Myong Do untuk tidak melawan Ho Jong, karena Onji tahu kalau Ho Jong bukan orang sembarangan. Ho Jong yang di sana menatap dengan tajam akan serangan Myong Do. Sementara itu Myong Do semakin dekat ke arah Ho Jong. Ia mengepalkan tangannya yang dialiri aura ki miliknya bersiap untuk menyerang Ho Jong, di mana Ho Jong dengan segera menebaskan kapaknya. Alhasil Myong Do yang petang-tang petenteng tubuhnya menjadi dua bagian. Bagian kakinya di bawah, sementara bagian atasnya menabrak pohon besar. Di sisi lain Myong Onji yang menyaksikan itu, ia sangat terkejut dan tidak percaya melihat rekannya dengan mudah dibinasakan oleh Ho Jong. Ho Jong sedikit menoleh ke belakang ke arah Myong Do. Itu adalah kode keras untuk Onji jikalau ia masih ingin melawan maka nasibnya akan seperti Myong Do. Onji mulai mengepalkan tangannya, sambil mengatakan pada anak buahnya, kalau mereka sudah kalah, anak buahnya itu memiliki panggilan Dark Seven. Onji kemudian menyuruhnya untuk menghubungi 5 orang yang melakukan pengintaian, dan segera pergilah ke cabang. Anak buahnya menanyakan,
Akan bagaimana dengan pemimpin skuad, yang tidak lain adalah Onji? Onji dengan sangat percaya diri ia mengatakan, bahwa ia pasti akan membinasakan Ho Jong, sekalipun itu menggunakan teknik rahasia. Di sisi lain Ho Jong melihat bilah kapak yang berlumuran darah dalam benaknya bergumam, seharusnya Ho Jong melakukannya lebih lembut, kalau tidak ia pasti akan kena marah. Anak buah Onji pun mengerti akan perintah Onji, ia dengan segera melesat pergi dari hadapan Ho Jong. Di sisi lain Ho Jong masih terdiam, mengamati apa yang ingin mereka lakukan. Onji melesat dengan kecepatan penuh, menoleh ke belakang sambil merencanakan sesuatu. Di benaknya berpikir, senjata panjang akan kesulitan jika bertarung di dalam hutan. Ho Jong hanya tersenyum tipis. Ia menyadari kalau Onji memancingnya agar bertarung di dalam hutan, dan mengatakan, kalau Onji ternyata cukup pintar menggunakan kepalanya, pemimpin skuad Shadow Clan Myong dari Guju. Di sisi lain Dark Seven berlari menuju ke tempat 5 orang yang melakukan pengintaian, namun saat ia tiba, matanya melebar ketika melihat semua rekannya telah diikat satu persatu pada pohon. Ia menanyakan apa yang sudah terjadi, siapa yang melakukannya. Rekannya berusaha menjawab dengan terbata-bata namun kata-katanya tidak sempurna. Hal itu membuat Dark Seven tidak bisa memahaminya, padahal ia ingin mengatakan, kalau yang melakukannya berada tepat di belakang dirinya, itu tidak lain adalah Daeksang yang bersiap memukul dan segera melakukannya. Daeksang menatap Dark Seven dan mencibir mengatakan, seorang pembersih jalanan, dasar brengsek. Daeksang kemudian menyuruh anak buahnya, untuk mengikat orang itu juga. Anak buahnya segera menuruti perintah dari Daeksang, dan menyebut nama Daeksang dengan sebutan Pak Tua Hugae. Pada saat hendak mengikat, bisa-bisanya anak buah Daeksang sedikit bertengkar layaknya anak kecil. Di sisi lain Daeksang melirik ke belakang melihat Dark Seven, dalam benaknya bergumam, dengan mereka saja tidak cukup. Daeksang memerlukan lebih banyak bukti. Lawannya adalah klan Myong dari Guju. Jika Daeksang ceroboh, kemungkinan Daeksang akan mendapat kritik dari publik. Kemudian Daeksang mengatakan, "Ya, untuk sekarang mereka tunggu sampai Tuan Muda Yeon menangkap sisa-sisa dari mereka. Setelah itu mereka akan mengurusnya." Daeksang tiba-tiba merasakan sebuah energi yang memancar ke arahnya. Ia segera membalik badannya ke arah asal energi tersebut, dan ia menyadari kalau arahnya berasal dari keberadaan Ho Jong. Ia juga merasakan kalau energi itu tidak lain adalah energi niat membunuh milik Ho Jong. Oleh karena itu Daeksang memutuskan untuk segera pergi ke tempat Ho Jong berada. Ia mengibaskan tongkatnya, sehingga jalan terbuka lebar. Ia pun segera melesat menggunakan teknik Autumn Wind, yang mana teknik itu membuat Daeksang menjadi ringan, sehingga ia dapat berpijak hanya di sehelai dedaunan dan melesat dengan cepat ke atas. Pada saat itu juga Daeksang bergumam, ia menyuruh Ho Jong menangkapnya, bukannya membunuhnya. Cerita kembali ke Ho Jong, ia berjalan ke dalam hutan mencari keberadaan Onji. Sementara itu Onji bersembunyi di balik pohon yang besar. Ho Jong mengeluarkan aura Qi-nya, yang mengakibatkan dirinya seperti di dalam pertahanan perisai biru. Onji yang merasakan itu, ia sedikit cemas, dan bergumam, suara itu lagi, apa ada semacam monster di dalam tubuh Ho Jong? Kekuatan pertahanannya sangat kuat, itu mungkin sekuat seni bela diri keluarga utama. Di sisi lain Ho Jong mulai menyadari keberadaan Onji. Ho Jong dengan segera mengayunkan kapak raksasa ke pohon tempat Onji berada. Akan tetapi Onji dengan sigap mundur ke belakang dengan saltonya. Akibat serangan Ho Jong, membuat pohon yang sebesar itu dengan mudah ditebas Ho Jong, dan kapak Ho Jong masih tertancap di sisa pohon yang tumbang, di mana Ho Jong dengan segera mengambil kapak dan menempatkan kapak itu di pundaknya, sambil mengejek mengatakan, haruskah Ho Jong melakukannya? Tiba-tiba serangan yang dahsyat melesat ke arah Ho Jong, walaupun serangan itu tidak kena terhadap Ho Jong, tapi serangan itu membuat Ho Jong tertegun untuk sementara waktu. Ho Jong menoleh ke belakang melihat efek dari serangan itu,
dan kemudian ia melihat tangannya tanpa berkata sepatah kata pun. Di sisi lain Onji mulai serius menghadapi Ho Jong. Ia mengatakan kepada Ho Jong, tidak ada yang perlu dibanggakan, adik kecil, karena bukan hanya Ho Jong yang menyembunyikan teknik rahasia. Seketika aura ki kekuningan menyelimuti seluruh badan Onji. Oleh karena itu juga Ho Jong mulai serius, dan juga terlihat Ho Jong mengeluarkan aura ki-nya. Di saat berikutnya Onji dengan cepat bergerak ke atas. Onji memanfaatkan dahan pohon sebagai tumpuan untuk menghasilkan serangan yang sangat cepat. Ia pun melesat dengan cepat ke arah Ho Jong. Di sana Ho Jong mencoba menebaskan kapaknya ke arah Onji. Akan tetapi Onji dengan mudah menghindari kapak Ho Jong, di mana Ho Jong kewalahan dengan kecepatan Onji. Tapi tidak berhenti di situ, Ho Jong mencoba menyerang kembali. Tapi serangan itu dengan mudah ditepis oleh Onji. Dan sekarang Onji menggunakan aura yang berwarna merah muda, itu seperti tali. Dengan aura itu Onji bisa menebus pertahanan Ho Jong. Ia meliak-liuk dengan cepat, dan mengikat Ho Jong menggunakan aura itu, sehingga Ho Jong di sana tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan pada saat itu juga, Onji tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menyerang Ho Jong yang sudah terikat oleh aura ki miliknya. Dengan itu jugalah Onji sekuat tenaga menyerang Ho Jong tepat pada bagian perut, dada dan juga pahanya. Hal itu tentu saja membuat Ho Jong mengerang kesakitan, sampai-sampai Ho Jong mengeluarkan darah dari mulutnya. Sejenak Ho Jong mengingat masa lalu di dalam benaknya. Ho Jong dengan sangat yakin bahwa ini adalah seni bela diri yang menghancurkan papan nama klan, dan menahan pedang dari skuad Blue Operation dengan seluruh tubuhnya. Seni bela diri Golden Power Warrior, inikah rasa sakit yang dialami klan Ho Jong? Karena Ho Jong menerima serangan di bagian dadanya, hal itu membuat Ho Jong memuntahkan darah segar. Di sisi lain Onji bersiap untuk melakukan serangan lanjutan kepada Ho Jong. Seraya berkata, sepertinya Ho Jong sudah siap untuk pergi bersama adik kecil, mungkin yang dimaksudnya adalah Myong Do. Ho Jong mengingat lagi masa lalu, dalam benaknya ia berpikir, inikah rasa sakit yang dialami ayah dan Ji Pyong? Sementara itu Onji melesat menyerang ke arah Ho Jong, sambil mengatakan, apakah Ho Jong ingin Onji mematahkan anggota tubuh Ho Jong? Di sisi lain Ho Jong yang merasakan sakit hati akibat mengingat masa lalu, Ho Jong langsung termakan oleh amarah, dan ia langsung menangkap Onji serta menghantamkannya ke tanah. Dan pada saat itu juga, Ho Jong menghantamkan kapaknya ke arah Onji. Akan tetapi hantaman kapak Ho Jong dengan mudah diblokir oleh Onji. Ia juga mengejek Ho Jong, tidak mungkin, ini adalah teknik rahasia klan, tidak mungkin serangan kapak yang bodoh itu akan bekerja. Di sisi lain Ho Jong yang mendengar ejekan itu, tentu saja ia semakin murka terhadap Onji. Ia terus-menerus menghantamkan kapaknya dengan sangat kuat, dan hal itu membuat Onji sedikit cemas karena melihat nafsu membunuh milik Ho Jong yang begitu membara, sampai-sampai Onji berteriak ketakutan, dan meminta Ho Jong untuk menghentikan serangannya. Bukannya berhenti, di sana Ho Jong malah semakin brutal menghantamkan kapaknya itu. Dan sebelum serangan yang terakhir Ho Jong sempat mengatakan, kalian juga tidak berhenti. Ho Jong pun langsung menghantamkan serangan yang terakhir. Pada saat Ho Jong melakukan hantaman terakhir, terdengar dari belakang seseorang berteriak meminta agar Ho Jong segera menghentikan serangannya. Orang itu adalah Gadaek Sang. Ia pun segera berlari ke hadapan Ho Jong untuk memastikan keadaan di sana.